Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semua? Hari ini saya sedang santai di kaki Gunung Salak di persawahan di Bogor ya. Wejangan buat hari ini yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya apa sih tujuan kita dilahirkan di dunia ini? Nah, sebenarnya itu kita kelompokkan menjadi dua saja ya, biar tidak kebanyakan. Nah, kita mulai yang wejangan pertama. Tujuan kita hidup dilahirkan di dunia ini adalah pertama, jadi Tuhan menginginkan kita ada, jadi kita diciptakan olehnya agar kita ini mengenal Dia. Kenapa hanya manusia yang bisa mengenal Tuhan? Karena manusia dibekali dengan akal, pikiran, ilmu, ya, iman dan lain-lain. Makanya hanya manusia yang bisa mengenal Tuhannya. Itu tujuan pertama kita dilahirkan di dunia ini, supaya ada yang menyebut namanya, ada yang menyembahnya ya teman-teman. Nah, tujuan kedua kita dilahirkan di dunia ini adalah kita disuruh, secara kasarnya ya, kita disuruh untuk mengabdi, berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita diwajibkan berbakti, mengabdi kepada makhluk-makhluk Tuhannya ya. Jadi sebelum kita mengabdi ke Tuhan, kita harus mengabdi, membantu, saling membantu kepada makhluk-makhluk Tuhannya. Karena dijelaskan juga di surat Al-Quran dalam agama Islam ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Tuhan menciptakan kita ini adalah tujuannya untuk menyembah kepadaku. Nah, arti menyembah di sini adalah kita berbakti, mengabdi kepada makhluk-makhluknya ya. Karena sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkan sujud kita, pengabdian kita tidak. Jadi Tuhan itu tidak butuh sujud kita, penyembahan kita ke Dia. Jadi kitalah yang berbakti, berbudi kepada makhluk-makhluknya teman-teman. Nah gitu. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Tujuan kita dilahirkan di dunia ini adalah ada dua alasan. Yang pertama, kita supaya bisa mengenal Tuhan kita yang menciptakan. Dan yang kedua, supaya mengabdi kepada hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya seperti manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan, udara, air, laut, sungai, dan lain-lain. Itu yang harus kita pelihara. Karena manusia dibebani tanggung jawab, yaitu memimpin, memegang bumi ini supaya rapi, bersih, tentram, damai, aman, dan sentosa. Mungkin ada yang bertanya, beberapa orang atau tidak semua orang bisa mengenal Tuhannya, tapi banyak orang yang hanya bisa mengabdi kepada Tuhannya, berbuat baik kepada makhluknya. Nah, jadi alasan pertama itu katanya tidak banyak orang yang bisa mengenal Tuhan. Nah, iya, itu paling susah ya. Saya sendiri pun lagi belajar. Jadi untuk mengenal Tuhan, sobat-sobat, kita harus dibekali ilmu pengetahuan tentang makrifat, pengenalan Tuhan, makhluk-makhluknya, agar kita bisa mengenal Tuhan dengan sejati, Tuhan sejati kita. Mungkin dalam agama Islam kita belajar kepada yang ahlinya mengenal Tuhan. Agama Kristen pun sama, kepada pendeta, Hindu, Buddha, dan lain-lain, Konghucu, Kristen Protestan sama. Itu pengetahuannya. Dan yang kedua, diperlukan praktek amalan setiap hari kita, tingkah laku kita kepada makhluk-makhluk Tuhan. Nah, itu bisa mendukung kita untuk mengenal Tuhan kita dengan baik ya. Jadi tidak gampang ya sobat ya. Pertama kita harus dibekali pengetahuannya untuk mengenal Tuhan. Kedua, kita prakteknya untuk mengenal Tuhan, bagaimana caranya mengabdi kepada hamba-hambanya, kepada ciptaannya. Dan yang ketiga, spiritual atau ritualnya. Yang Islam mungkin setiap malam wiridan, tahajud, dan lain-lain untuk mengenal Tuhannya, zikir, dan mungkin agama yang lain juga mungkin sama tujuannya, tapi caranya berbeda. Karena emang tujuan hidup kita seperti itu ya, untuk mengenal Tuhan dan mengabdi, menyembah kepadanya, yaitu makhluk-makhluknya.
berbakti, berbudi, pekerti yang luhur. Nah, jadilah kita insan kamil, manusia yang sempurna, yang mengenal Tuhan dan ciptaannya. Karena dengan mengenal ciptaannya, makhluk-makhluknya, secara tidak langsung kita mengenal Tuhannya. Dengan mengenal diri sendiri, maka otomatis kita akan mengenal Tuhannya. Mungkin yang saya sampaikan pada saat ini segitu saja ya. Ntar dilanjutkan video saya. Saya tidak bosan-bosan menyebarkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun informasi yang sedikit ya. Nah, dan teman-teman juga mudah-mudahan ngedukung saya, nge-like, subscribe, share, dan komen video saya agar saya semangat ya teman-teman ya. Kata-kata terakhir dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam informasi. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.